Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita buka lembaran sejarah Jakarta dengan gubernur legendaris yang bernama Ali Sadikin. Lebih dikenal dengan Bang Ali. Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta selama 2 periode. Dari tahun 1967 sampai 1977. Gubernur Bang Ali ini terkenal sebagai gubernur yang legendaris. Dari tahun 1977, beliau nanti menjadi rakyat biasa, tidak punya jabatan lagi gitu. Lalu pernah mengkritik, memberikan masukan dan saran kepada mantan bosnya Presiden Soeharto, apa yang dikenal dengan keprihatinan petisi 50, dan beliau meninggal pada tahun 2008, bulan Mei 2008. Jadi berbeda sedikit dengan meninggalnya Presiden Soeharto. Dalam kiprahnya sebagai gubernur, warga Jakarta sangat berterima kasih kepada Bang Ali karena kebijakannya sangat dirasakan sangat menguntungkan orang banyak. Walaupun di sisi lain, Ali Sadikin ini terkenal sebagai seorang yang keras, tegas, tapi dia berhati baik dan jujur di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di zaman Ali Sadikin lah wajah Jakarta berubah. Apa yang disebut dari desa terbesar di dunia, dia rubah menjadi kota metropolitan. Tapi yang menarik untuk kajian kita saat ini adalah ketika Ali Sadikin pada tahun 1974 naik haji. Dia naik haji, dia ikut meninjau pemondokan jemaah yang saat itu masih disebut dengan sistem muasasah. Itu setiap jemaah tempat tinggal itu dikendalikan atau dikuasai oleh para syekh di Saudi. Nah, satu kali Ali Sadikin meninjau pemondokan para jemaah. Itu dilihat oleh Sadikin, kok jemaah bertumpuk-tumpuk ini. Dilihat kontraknya nggak begini dulu gitu. Dia panggil tuh syekh, kenapa bertumpuk-tumpuk begini? Kata syekh ini, sabar pak, kita sedang diuji. Diuji apa? Ya sedang haji kita diuji. Ali Sadikin tanpa banyak cakap lagi, dia tempeleng tuh syekh. Itu ditempeleng, syekhnya marah. Kenapa sih ditempeleng? Les darabta nih, kira-kira begitulah bunyinya. Kata Ali Sadikin, dia ngomong apa? Kenapa sih ditempeleng? Ini kan lagi ujian, kata si syekh. Nah, kata Ali Sadikin, itu juga saat tempeleng kamu itu juga ujian buat kamu. Ini takdir kamu. Kalau kamu bilang jemaah ini dibiarkan bertumpuk-tumpuk seperti ikan sarden, kamu bilang takdir, ini juga takdir buat kamu. Nanti saya akan datang ke Gubernur Mekah, saya akan ceritakan ini. Dan saya akan balik lagi ke sini, kalau belum sesuai dengan kontrak, kamu akan saya tempeleng lagi. Rupanya para pemirsa, syekh ini sangat takut. Kata Ali Sadikin saat itu, ini kan kontrak kita, satu kamar itu diisi oleh 6 sampai 8 jemaah. Kenapa kamu isi sampai 16 atau 17? Jadi jemaah itu padat bertumpuk-tumpuk. Jadi rupanya syekh ini takut dilaporkan ke Gubernur Mekah, nanti dia bisa-bisa kehilangan pekerjaan. Pondokannya nggak diisi lagi oleh para jemaah. Besoknya kira-kira berapa hari gitu Ali Sadikin datang lagi. Dia cek, mana itu yang kemarin? Dicek lagi, nah, maka sudah dirapikan, ditambah kamarnya, pondokan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Kata Ali Sadikin, kalau kita tidak membela diri kita, tidak ada yang bisa membela. Nah, saya sebagai Gubernur DKI, saya harus membela jemaah haji paling tidak di DKI. Semenjak itu pelayanan jemaah haji di DKI menjadi lebih baik. Dikit lagi diikuti nanti oleh daerah-daerah lain. Selain persoalan jemaah haji, Ali Sadikin juga dikenang jasanya oleh warga Jakarta. Dialah yang kemudian membuat Bazis itu dikelola oleh pemerintah. Jadi Bazis tidak lagi liar, tapi dikelola dan bisa digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Banyak lagi yang dibuat oleh Sadikin yang juga menjadi kenangan sampai saat ini. Di zaman pemerintahannya lah wajah Jakarta diubah menjadi kota metropolitan. Lantas uangnya dari mana? Di zaman pemerintahan Ali Sadikin ini, Jakarta di saat itu melegalkan perjudian. Tapi uangnya digunakan nanti untuk membangun rumah sakit, membangun kebutuhan sosial masyarakat, ya. Sehingga dengan demikian banyak terjadi perdebatan di kalangan ulama. Tapi pada masa hidupnya Ali Sadikin ini sangat bersahabat dan berteman karib dengan para ulama. Di antara ulama yang menjadi sahabat dekat Bang Ali ini adalah Buya Hamka dan Kiai Abdullah Syafi'i. Jadi Ali Sadikin, kita lihat kalau ada jeritan masyarakat, dia tidak menunggu proses hukum lama-lama gitu. Begitu banyak orang mengeluh, maka pasti dia akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Di saat dia berkuasa itu, dia mengatakan kalau ada warga Jakarta, mobil khusus, orang Betawi maksudnya, orang Betawi yang jadi sarjana, datang ke saya pasti saya kasih kerjaan. Bekerja di DKI itu idiomatik Bang Ali di sana itu. Dia orang Betawi sarjana di zaman dia langsung dapat kerja. Ada juga orang cacat itu, caranya gimana gitu. Tungguin aja Ali Sadikin ini datang, dia berdiri di depan tangga tempat dia naik. Begitu dia depan tangga, ditanya Ali Sadikin, ada apa? Saya sarjana Bang Ali, tapi saya cacat, nggak ada kerja. Yaudah dipanggil tuh bagian ini, tolong terima dia. Dia berhak mendapatkan pekerjaan karena ilmunya. Nah sekarang tuntutan masyarakat sangat banyak kepada Yusuf Mansur ini. Tapi proses hukum belum jalan gitu. Macam-macam lah gitu. Kalau Ali Sadikin hidup bagaimana kira-kira ini? Pasti nih Yusuf Mansur ini sudah dia panggil, sudah dia tempeleng, disuruh polisi untuk memproses. Nggak ada cerita itu. Karena begitu ratusan orang bersaksi nih, kamu benar uang kamu ditipu? Benar. Kamu benar investasimu nggak dikembalikan? Benar. Kamu benar begini? Ali Sadikin langsung naik pitam itu. Nggak ada cerita nih bangsat ini katanya. Pasti dia panggil, nggak ada cerita itu. Ini Yusuf Mansur misalnya. Anda ini harus mempertanggungjawabkan. Karena itu kalau kita lihat riwayat hidup Ali Sadikin, dia begitu. Metro Mini lewat di jalan yang bukan jalannya. Ali Sadikin turun. Ini jalan ini bukan jalan kamu. Oh sorry Pak, nggak ada, sorry. Ini bogem mentah buat kamu. Mundur, nggak boleh putar arah. Setengah mati lah tuh sopir Metro Mini untuk mundur. Dia nggak ada cerita. Kata dia, orang-orang Jakarta ini harus diberi pelajaran untuk menegakkan hukum itu kalau perlu dengan kekerasan. Itu ide Ali Sadikin itu. Jadi kalau Kang becak misalnya nih, sembarang-sembarangan, atau orang kebut-kebutan di jalan, gitu, itu bisa dikejar Ali Sadikin. Dan itu dia buktikan. Ada sekali gitunya. Ini jalan baru saya aspal. Tahu-tahu ada mobil tronton atau fuso lewat. Saya kejar, begitu dia turun, saya stop. Kenapa kamu jalan ini nggak boleh? Maaf Pak, ini punya angkatan. Oh langsung saya tempeleng. Laporkan ke atasanmu. Ini jalan DKI, semua orang membayar pajak untuk membangun jalan ini. Bukan jalan orang-orang tertentu. Jadi begitu. Kita mengenang Ali Sadikin, seorang yang ingin membuat bangsa ini taat hukum. Dan kalau aparat hukum belum menjalankannya atau tidak dia akan turun menjalankan hukum. Gitu. Soalnya di lampu merah. Orang seenaknya. Lampu merah masih lewat. Dia lewat, pasti dia turun. Dan orang-orang itu akan dia kasih pelajaran. Ya itulah yang kita lihat. Mudah-mudahan jasa baik Bang Ali ini itu akan menjadi amal soleh buat dia. Di lapangan Allah kuburannya. Dan semoga banyak pemimpin-pemimpin lain yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Membela orang-orang lemah yang sekarang ini banyak dizalimi atas nama-nama agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.